saja yang Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadikan abdinya sesuai dengan kehendaknya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan apa yang dituliskan dalam Al-Qur'anul Karim, menjadi pembimbing bagi kita semua, menjadi petunjuk bagi kita semua, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan kita dalam menjalankan apa yang menjadi kegiatan kita senantiasa bercermin kepada apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya, dan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan soleh amalnya. Dan amal yang soleh, amalan terbaik adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam kelompok manusia yang bermanfaat, yang belajar Al-Quran, yang panjang umur, yang sehat walafiat, yang diberikan kesehatan, diberikan kesolehan amal, dan kita bermohon diwafatkan husnul khatimah, kelak dipanggil dengan panggilan indah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang senantiasa rindu untuk mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita masing-masing. Alhamdulillah hari ini di Saum Tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung dalam keadaan segar, bugar, sehat walafiat, udaranya bersih, sebelah kanan hadir, sebelah kiri hadir, depan hadir, dan di dunia maya sana sudah hadir dari Sumedang Ibu Uis bersama keluarga, dan dari Bandung Kang Ahmad bersama keluarga. Yuk kita hari ini tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, dan yang akan kita baca hari ini adalah surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah mulai ayat ke-41. Mudah-mudahan kita akan baca sampai ayat ke-43. 3 ayat yang akan kita baca hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahjunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون.
للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون سماعون للكذب أكالون للصوت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين
Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik karena ilmu ataupun karena ketidaksengajaan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dan memberikan kesempatan kepada kita untuk terus-terusan berupaya memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing. Yuk selanjutnya kita lanjutkan meningkatkan kualitas pemahaman dengan membaca tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Maidah ayat ke-40 ayat 41 sampai ayat 43 yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hai Rasul, janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafiran, yaitu di antara orang-orang yang mengatasnamakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan Taurat dan dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah dituduh diubah-ubah oleh mereka kepadamu, terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, sekali-kali tidak akan mampu menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta keputusan, putuskanlah perkara itu di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Dan barang siapa dan bagaimana mereka mengangkatmu dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu dan mereka sungguh-sungguh bukan orang yang beriman. Masya Allah. Ini cerita orang Yahudi. Bapak Ibu kalau ngomong orang Yahudi saat ini itulah yang namanya Israel. Kelakuannya itu seperti itu. Gemar berbohong, senang makan barang haram. Di Indonesia sudah mulai menular. Ada kuliner tidak halal. Ya, harus bikin wali kota. Ya. Iya, tentunya ke calon wakil presiden ibu. Ya, jadi kamari ayah orang-orang Indonesia anu ini kaditu nya kadeketan si Yahudi. Gawe nama telenges resep batur aman. Nah, di mana-mana bikin kekacauan Yahudi. Hati-hati, namun di RW orang ayah Yahudi gancang tewak dedetkeun ka balong. Ya. Ya, bikin kalele dumbo. Ya. Kenapa demikian? Karena itulah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mereka itu disebut dalam Al-Qur'annya maghdubi alaihim. Kelakuannya itu pika sebeleun, bikin murka Allah. Ya. Kemarin diceritakan bahwa ketika Nabi Musa sudah membawa mereka, ya, membawa mereka Bani Israel ini dari pembebasan Firaun, ya, dari penjajahan Firaun, diperbudak oleh Firaun, kemudian dibebaskan. Nah, setelah bebas mereka malah ngalunya munghak, disuruh itu ini nggak mau hayang nate di ladangan wae. Jadi mun ibu-ibu ayeuna nu suka yang di ladangan wae, nample we di imahnya eueuh utaknya eueuh buang, tapi barang akan beki nyebutnya hari pakaian hayang alus ya, hari eling hayang malpoe, eta teh kitu teh turunan Yahudi asli. Ya. Resepna ngarah ngarinah ka batur.
Ya, tidak kompak. Sakalina diajak kompak musyawarah buek terang-terang buek. Iya di depan di belakang enggak bunglon. Ya, ini juga sama kepada Rasulullah ditegur, "Hei Rasul, ya, jangan sampai kamu tertipu oleh gaya-gaya mereka. Jangankah kamu disedihkan?" Kenapa? Karena Rasulullah itu sedih ketika dalam keadaan yang terjepit, semua rakyat Madinah itu mau melawan orang-orang yang akan menyerbu Madinah, semua sudah sepakat di rapat itu, Bu, termasuk orang-orang Yahudi waktu itu. Ya, kami akan di sini, kami akan di sini, kami akan bantu ini, bantu itu. Ternyata pada saatnya mereka justru membantu orang-orang yang menyerang. Akhirnya sejak saat itu Yahudi diusir dari dalam kota Madinah. Jadi yang pertama kali diusir dari Madinah adalah orang Yahudi dan kemudian baru orang Nasrani. Ya, sampai dengan kiamat nanti kota Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Yahudi dan Nasrani. Demikian juga kota Mekah. Alhamdulillah. Ya, di akhir dari ayat ke-43 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hukumlah mereka dengan adil. Artinya kalau mereka minta keadilan maka dengan adil. Tetapi mereka jangan lupa pasti mereka akan tidak taat kepada hukum. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu lamun ayeuna sok belikan sok naon istilahnya belang bayah alias